warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tunji syahidaha min azabin nar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami muliakan jajaran pengurus Yayasan Masjid Zainuddin, Ketua Lembaga Pendidikan Islam Zainuddin, Al-Ustadz Al-Hajj Muhammad Zuhdi Ismail PA yang sangat kami hormati, Ketua Dewan Pengawas Al-Ustadz Haji Suhartono MM yang sangat kami hormati, dan seluruh jajaran pengurus Yayasan Masjid Zainuddin yang saya hormati, Kepala SMP Zainuddin Ustadzah Syifaul Khudriyah SPD MPD yang saya hormati, Kepala KB TK Zainuddin Ustadzah Azmil Mustaqil Latif SPD yang saya hormati, Kepala SD Zainuddin, ada Kepala SD Zainuddin? Oh, Kepala SD Zainuddin ada kegiatan mungkin, izin. Dan anak-anakku, para wisudawan, wisudawati yang sangat kami banggakan, bapak-bapak, ibu-ibu, wali wisudawan, wisudawati yang sangat kami hormati, dan asatid, ustadzat SMP Zainuddin yang sangat kami hormati. Pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bersama-sama dapat menghadiri acara wisuda ke-18 SMP Zainuddin dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita semuanya bimbingan, suri tauladan kepada kita, sehingga kita senantiasa berada pada jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa dinul Islam. Pertama, kami atas nama pengurus Yayasan Masjid Zainuddin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu wali wisudawan wisudawati yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya di SMP Zainuddin ini. Kami atas nama pengurus sekali lagi mengucapkan terima kasih, dan tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dalam 3 tahun kita bersama-sama di Lembaga Pendidikan Islam Zainuddin ada kekurangan baik dari segi sarana prasarana atau yang lainnya. Kami atas nama pengurus mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami mohon maaf belum bisa
menampung ananda-ananda ini. Karena kami belum punya SMA, belum punya SMK. Sehingga terpaksa ananda-ananda yang masih kepingin sekolah di Zainuddin masih belum bisa kami siapkan. Mohon doa restunya, mohon dukungannya, mudah-mudahan di tahun-tahun mendatang Yayasan Masjid Zainuddin bisa mendirikan SMA, SE atau yang sederajat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada Ustadz dan Ustadzah SMP Zainuddin yang telah mendidik ananda-ananda ini mulai dari kelas 7 SMP sampai dengan kelas 9. Pendidikan yang diberikan oleh Ustadz Ustadzah tidak hanya pendidikan yang bersifat akademik atau non-akademik, tapi juga pendidikan akhlak, pendidikan karakter, pendidikan moral. Lembaga Pendidikan Islam Zainuddin menjadi garda terdepan di dalam pendidikan yang tidak hanya mementingkan akademik, tapi juga mementingkan akhlak, mementingkan karakter. Sehingga alhamdulillah ini tahaddus binikmah, wa amma binikmati rabbika fahaddits. Nikmat Allah yang telah diberikan, yang telah dianugerahkan kepada kalian, ceritakan, sampaikan. Alhamdulillah mulai dari KBTK itu Bapak Ibu, alhamdulillah sudah ada anak KBTK yang sudah khatam juz 30, apal juz 30. Ini luar biasa. Ini Ustazah kepala KBTK-nya datang. Jadi anak KBTK sudah ada yang hafal juz 30. Mudah-mudahan nanti yang sudah hafal juz 30 ini ke depan bisa hafal sampai 30 juz. Padahal orang tuanya itu baru hafal juz abukat. Orang tuanya baru hafal juz mangga. Tapi anaknya masih TK, itu sudah bisa hafal juz 30. Yang di SD juga demikian. Ini Ustazah Isnawati ini mewakili kepala SD-nya, juga sudah banyak yang hafal. Ada yang hafal 2 juz SD itu. SD unggulan juga, apalagi SD unggulannya, masalah Al-Quran ini perhatiannya luar biasa. Ada di antara anak SD unggulan yang sudah hafal 4 juz, 6 juz malah, 6 juz. Ini mengindikasikan bahwa Lembaga Pendidikan Islam Zainuddin di samping menjadi garda terdepan dalam meraih bidang akademik, prestasi akademik, tapi di Lembaga Pendidikan Islam Zainuddin juga sangat memperhatikan akhlak dan moral. Insya Allah kalau anak-anaknya, murid-muridnya, siswa-siswanya itu banyak yang hafal Al-Quran, kami jamin insya Allah kita akan dijiwai oleh Al-Quran. Anak-anaknya akan dijiwai oleh Al-Quran. Dan mayoritas ini penelitian, kalau orang itu dekat dengan Al-Quran, sering membaca Al-Quran, bahkan hafal Al-Quran, itu akhlaknya akan diarahkan, akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, yang setinggi-tingginya kepada para asatidz dan ustadzat yang telah mendidik putra-putri kita, anak-anak kelas 9 ini, sehingga mereka dapat lulus 100%. Ananda-andandaku yang saya cintai dan saya banggakan, kami berpesan, Ananda jangan puas dengan predikat lulus dari SMP Zainuddin.
perjalanan ananda ini masih sangat jauh. Teruskan belajar. Jangan tergiur dengan materi dulu. Jangan tergiur dengan uang. Insya Allah kalau ananda ini mau belajar sungguh-sungguh, nanti uang itu tidak kita yang mencari, tapi uang akan mencari kita. Nabi Sulaiman pernah disuruh memilih oleh Allah. Disuruh memilih 3 hal. Yang pertama disuruh memilih harta. Yang kedua itu ilmu. Yang ketiga itu kerajaan. Apa yang dipilih oleh Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman memilih ilmu. Dengan Nabi Sulaiman memilih ilmu ini, Nabi Sulaiman menjadi nabi yang kaya raya. Nabi Sulaiman juga menjadi raja. Maka saya doakan anak-anakku yang lulus SMP Zainuddin ini, nanti anak-anakku menjadi anak-anak yang sukses. Ini kok tidak ada aminnya ini. Anak-anak yang berhasil, ya, tuntut ilmu. Imam Syafi'i itu, adik-adik, ini saya pesan kepada anak anda ini ya. Beliau itu membagi waktu malam itu menjadi 3. Jadi waktu malam itu mulai maghrib sampai fajar. Itu beliau bagi menjadi 3. Ini kalau ingin sukses. As-sulusul awal, sepertiga pertama itu digunakan oleh Imam Syafi'i untuk belajar. Sepertiga yang kedua itu untuk ibadah. Sepertiga yang ketiga itu untuk tidur. Jadi anak-anak kalau ingin sukses harus di-manage waktunya. Tidak semuanya untuk tidur. Tapi ada waktu malam itu untuk tidur, ada waktu malam itu untuk belajar, ada waktu malam itu untuk ibadah. Ini diantara kunci suksesnya Imam Syafi'i. Di samping itu akhlaknya luar biasa Imam Syafi'i itu. Imam Syafi'i itu walaupun apal kitab Muwatta, apal Quran, itu sama gurunya Imam Malik, itu tawadhu'nya itu luar biasa. Pernah suatu hari beliau ngaji di hadapan Imam Malik. Itu beliau bawa kitab Muwatta. Itu mau buka bukunya itu hati-hati bener. Hati-hati. Kenapa kok hati-hati? Khawatir, takut kalau didengarkan oleh gurunya. Sampai segitu akhlaknya ulama-ulama salaf terdahulu itu. Jadi saya berpesan kepada adik-adikku, anak-anakku yang kelas 9 ini, teruslah belajar. Wa ma utitum minal ilmi illa qalilah. Ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita itu amat sangat sedikit sekali. Kalau kita tidak belajar, ya tidak dapat apa-apa. Wong yang sudah belajar sampai S3 bahkan sampai profesor, itu pun masih sedikit sekali ilmu Allah yang diberikan. Apalagi kalau kita tidak mau belajar. Insya Allah kalau kita mau belajar, maka anak-anak akan menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil. Teruskan sampai SMA. SMA nanti kalau bisa sampai S1, S1, S2, S3. Insya Allah anak-anak akan menjadi anak yang sukses. Dan kami doakan semoga menjadi orang-orang yang mampu, orang-orang yang diberikan oleh Allah rizki yang barokah. Ada sebuah hadis Nabi, nikmal malus solih lirrajulis solih. Harta yang baik itu harta yang ada pada orang yang soleh. Makanya kalau yang punya harta itu orang yang soleh, insya Allah harta itu akan bermanfaat. Makanya anak-anak saya doakan menjadi orang yang sukses itu. Berikutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu wali murid. Alhamdulillah Yayasan Masjid Zainuddin terus berkembang, terus berbenah, terus berinovasi, terus berkreasi. Kita sedang membangun aula
yang insya Allah luasnya sekitar ini, paling kirang-kirang kedik ngoten. Sehingga nanti kalau ada wisuda itu tidak usah nyewa. Kita sudah sedang membangun aula, mohon doa restu panjenengan semuanya. Ini mudah-mudahan aula atau tempat pertemuan bisa segera kita selesaikan. Kami juga sedang membangun Masjid Zainuddin. Alhamdulillah pembangunan Masjid Zainuddin sudah mencapai 53%. Dan itu diantaranya berkah daripada infak ibu-ibu, infak bapak-bapak, dan infak ananda-ananda. Di setiap hari Jumat, mulai dari KBTK sampai SMP Zainuddin, ada yang namanya Jumat Berkah. Dan termasuk SMP Zainuddin ini yang paling terdepan dalam mengumpulkan infak Jumat Berkah ini. Dan alhamdulillah Jumat Berkah untuk pembangunan masjid ini sudah mendapatkan 261 juta sekian. Tepuk tangan ini. Dari urunannya teman anak-anak ini. Anak-anak ini urunan 1000, 2000, alhamdulillah. Mulai dari KBTK, SD, SDUZ sampai SMPZ itu mendapatkan sekitar 261 juta. Mudah-mudahan amal Bapak Ibu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan panjenengan dilipat gandakan, dimudahkan, diberkahi rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada ananda-ananda yang diwisuda pada hari ini dan juga selamat kepada Bapak Ibu yang putra-putrinya diwisuda hari ini. Kami ucapkan selamat, semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh solihah. Amin, Allahumma amin. Demikian sambutan kami mewakili seluruh pengurus yayasan. Paling akhir kami mohon doa restunya. Mohon doa restunya, mudah-mudahan Ustadz-Ustadzah termasuk kami pengurus yayasan ini diberikan oleh Allah kekuatan lahir dan batin sehingga dapat mengemban amanah dari umat, amanah dari masyarakat untuk memajukan lembaga pendidikan Islam Zainuddin ini. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.